Santapan Harian, Kamis 7 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu menembus kedalaman hati kami. Hancurkanlah setiap kekerasan yang menghalangi kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami bertelut. Amin. Hakim-Hakim 16 ayat 15-22. Kata perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata aku mencintaimu, padahal hatimu tidak sepenuhnya untukku? Sekarang sudah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau memberitahukan kepadaku mengapa kekuatanmu demikian besar." Karena berhari-hari perempuan itu merengek-rengek dan terus mendesaknya, batinnya tertekan sampai mau mati rasanya. Ia lalu memberitahu kepadanya semua rahasia hatinya. "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, lenyaplah kekuatanku, dan aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya." Ketika Delila melihat bahwa Simson telah memberitahu kepadanya semua rahasia hatinya, ia menyuruh orang memanggil raja-raja kota Filistin dengan pesan, "Kali ini datanglah kemari, sebab ia telah memberitahu kepadaku semua rahasia hatinya." Lalu raja-raja kota Filistin itu datang kepadanya dengan membawa uang. Kemudian perempuan itu membuatnya tertidur di pangkuannya dan memanggil seseorang untuk mencukur ke7 jalinan rambutnya. Demikianlah Simson mulai ditaklukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap. Lalu perempuan itu berseru, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Ia pun terjaga dari tidurnya. Pikirnya, seperti yang sudah-sudah aku akan luput dan meronta lepas. Namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkapnya dan mencungkil kedua matanya. Mereka membawanya ke Gaza dan membelenggunya dengan 2 rantai tembaga. Lalu ia diperbudak sebagai penggiling di penjara. Tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur. Sahabat Scripture Union Indonesia, penulis Alkitab kadang menulis dengan memakai ironi. Dalam nas hari ini ada ironi yang menyedihkan. Pada bagian awal kita membaca tentang kehebatan Simson. Tetapi di akhir kita melihat bahwa Simson menjadi buta dan tidak berdaya. Ketika Simson pergi ke Gaza dan menghampiri seorang wanita pelacur, orang Gaza berencana untuk menangkapnya. Namun Simson mencabut daun pintu gerbang kota dan kedua tiangnya, serta mengangkat semuanya ke puncak gunung. Simson kemudian jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Delila. Raja-raja Filistin yang tahu kemudian meminta Delila untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simson, dengan masing-masing akan memberi bayaran 1.100 keping perak kepada Delila. 3 kali pertama, Simson memberikan informasi yang salah kepada Delila. Tetapi Delila tidak putus asa. Ia menuduh Simson tidak mencintainya dan merengek-rengek berhari-hari. Simson yang tidak tahan akhirnya mengatakan bahwa rahasia kekuatannya ada pada rambutnya.
Akibatnya Delilah mencukur rambut Simson dan Tuhan pun meninggalkan Simson. Orang Filistin kemudian menangkapnya dan mencungkil kedua matanya. Mereka membawanya ke Gaza dan membelenggunya dengan 2 rantai tembaga. Ia diperbudak sebagai penggiling di penjara. Perikop ini bermula dan berakhir di Gaza, tetapi dengan kondisi berlawanan. Kisah dimulai dengan pertunjukan kekuatan Simson yang luar biasa dan berakhir dengan Simson menjadi buta, kehilangan kekuatan dan melakukan pekerjaan budak. Sungguh ironis bahwa seorang hakim yang paling kuat ditaklukkan oleh seorang perempuan biasa. Ironi juga dapat terjadi pada kita jika kita tidak taat pada perintah Allah. Paulus menasihatkan agar kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita semua bisa jatuh ke dalam dosa karena satu kesalahan ataupun kelalaian. Bersandarlah selalu pada Allah agar kita dapat berakhir dengan indah dan baik. Mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, kami menyadari betapa rapuhnya hidup kami, bahwa hanya oleh satu kesalahan atau kelalaian kami dapat jatuh ke dalam dosa. Jagalah hati dan langkah kami ya Allah, agar kami senantiasa waspada, serta ajar kami untuk selalu bersandar kepadamu dalam setiap keadaan. Mampukanlah kami untuk berjalan setia hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.